Mungkin ada yang mau sharing juga nih, Moriska Heronisa nih. Mungkin bisa sharing sedikit kepada kita semua tentang permasalahan ini. Mungkin bisa kita pelajari juga. Moriska ada di sini. Oh iya, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Selamat siang deh. Udah siang ternyata. Selalu semangat pagi tapi. Iya, semangat pagi banget. Nah, aku tuh cuman pengen ini ya sharingkan di mana aku juga pernah ada di masa di mana masa-masa berat gitu, di titik berat di mana sering banget self harming gitu. Sebenarnya aku tahu kayak orang yang kena mental illness tuh bukan nggak mau meninggal gitu, nggak mau mati. Kita tuh kayak takut banget mati gitu, tapi karena permasalahan permasalahan yang kita alami itu terlalu berat dan ngerasa kalau gimana ya, di hati tuh rasanya sakit banget gitu loh Kak. Kayak di hati tuh karena terlalu sakit kita tuh jadi nyari pelampiasan, bukan pelampiasan, apa ya, nyari tuh pengalihan rasa sakit dalam tanda kutip ya. Gimana caranya mengalihkan rasa sakit yang ada di hati ini supaya hilang sementara gitu kan. Ya dengan cara self harming gitu. Kalau aku dulu tuh kayak pernah sampai ya nyilet-nyilet tangan, mungkin ngebenturin kepala ke tembok gitu. Entah ngelukain leher, muka gitu kan. Pokoknya bagian-bagian badan yang apa ya, ya pokoknya bisa mengurangi rasa sakit di hati lah gitu kan. Ya aku ngerti sih gitu. Terus setelah eh, apa ya, udah ngelewatin itu semua, ternyata ternyata aku sadar gitu, dulu tuh kenapa aku kayak gitu, karena aku nggak punya orang yang bisa dengerin gitu. Aku nggak punya orang yang eee, bisa dengerin dan mengerti gitu ya. Kadang kan kita kalau misalnya cerita ke orang yang salah gitu, kita dapet timbal baliknya tuh benar-benar apa ya, bukan nenangin, tapi malah bikin tambah stres gitu. Misalnya gitu, eee, gue mau cerita dong," gitu, ceritanya gini 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 gitu, ya misalnya gue depresi nih gara-gara orang tua gue nggak ngebolehin gue ngambil jurusan ini atau gimana gitu. Terus eh, orang lawan bicara gitu ngomongnya gini, ya lu mah gitu masih mending, lah gue nggak bisa kuliah misalnya, gini-gini. Ya adu nasib aja terus gitu ya, kalau kalau kayak gitu ya gimana ya gitu kan. Ya gue kan cuma pengen cerita, cuma didengar, at least didengar lah, gue nggak minta solusi gitu kan. Ya itu kebanyakan, dan yang paling parah lagi misalnya baru juga kayak ngeluh, bukan ngeluh ya, misalnya mau cerita, bro gitu, gue aduh kayaknya gue nggak bisa deh ngelanjutin hidup lagi karena masalah gue terlalu berat atau kayak gimana gitu. Itu tuh kata-kata yang apa ya, bukannya bukannya kita pengen meninggal gitu, maksudnya kita tuh pengen cari ketenangan gitu kan, berharap dapat ketenangan dari lawan bicara gitu. Tapi kalau lawan bicaranya ngomong, ya lu kurang ibadah kali bro gitu, lu kayak lu tuh iman lu tuh tipis bro, jadi lu jauh dari Tuhan makanya lu kayak gini. Itu tuh udah mental kita bobrok gitu kan, udah mental kita bobrok, diingetin kalau iman kita jeblok gitu kan, tambah ambrol deh kan gitu. Jadi kayak apa gitu, jadi udah mentalnya rusak gitu, tiba-tiba keinget, oh iya imanku juga bobrok ya, jadi gimana gitu kan, di dunia susah di akhirat susah juga gitu, jadi kepikiran double gitu kan, mau mati masuk neraka, di dunia juga jadi neraka gitu kan. Ya saran aku sih kalau misalnya masih ada teman-teman yang apa ya, yang misalnya punya masalah atau apa gitu ya, em, cobalah cari teman yang tepat buat jadi pendengar gitu. Karena di masa-masa kalian dalam tanda kutip kosong itu, kalian bisa, kalau misalnya dapat lawan bicara yang salah gitu, dapat masukan yang salah, kalian bisa salah jalan gitu. Kalian bisa diisi sama hal-hal yang em,
ya nggak tahu ya mungkin radikal gitu, ya atau apa gitu. Itu sangat bahaya banget gitu. Makanya kalau misalnya, kalian mau cari pendengar, yang baik gitu, ya usahakan yang benar-benar baik gitu, jangan yang, mau mempengaruhi kamu, jadi lebih jahat atau menjerumuskan kamu ke hal yang nggak baik gitu. Makanya sejak saat itu dan sejak aku, udah ngelewatin itu semua, aku gabung, di komunitas di mana di komunitas itu isinya orang-orang yang, eee, nggak punya support system. Jadi aku di situ menawarkan diri sebagai pendengar, pendengar yang bisa mendengarkan, ya at least walaupun lewat online ya, entah entah mereka chat atau telepon atau gimana, walaupun tiap harinya banyak yang nge-chat aku atau gimana buat cerita atau apa, itu pasti aku usahain buat, aku dengar dan aku balas, pokoknya aku respon gitu. Dan aku pun, kalau misalnya mereka nanya tuh aku, pasti kayak mencoba misalnya mereka udah cerita nih, nah aku pasti tanya, "Kamu, maunya, dikasih solusi atau cuma didengar doang?" Gitu. Karena ada orang yang emang cuma pengen didengar aja gitu, kalau dikasih solusi gitu, jadi kayak malah, apa sih gitu, cuma pengen didengar aja gitu. Kadang ada yang denial kan, ada masa-masa orang yang emang depresi terus denial gitu. Makanya ya, kalau misalnya kamu pun pengen jadi support support system, dan pendengar yang baik juga kamu harus tahu tata caranya gitu ya. Ya cobalah gitu lebih peka terhadap sekitar gitu, kalau ada temen yang, kira-kira self harming gitu jangan dibilang, "Apa sih alay lu ah, putus cinta doang nyilet-nyilet tangan," gitu kan. Ya ya kalian tahu nggak sih gitu nyilet-nyilet tangan tuh nggak cuma nyilet-nyilet tangan doang gitu, itu tuh sakit gitu, sakit men gitu. Kita juga kalau aku yang udah sadar, inget waktu masa itu, aku juga kayak mikir, "Ngapain?" gitu, sayang badan sendiri gitu. Cuman ya udah apa gitu, jalan apa lagi yang harus dilakuin supaya, sakit di hati ini pindah ke fisik, seenggaknya sementara terlupakan gitu. Jadi ya ya udah sih menurut aku ya cari cari support system aja lah gitu, buat ngedukung kesehatan mental kamu gitu aja. Thank you, Kak. Wah, terima kasih Kak Mariska udah berbagi ceritanya juga dan sebenarnya tuh relate juga sih sama aku Kak, terutama di, SMP kemarin itu juga banyak temanku yang melakukan self harming gitu, sampai masih banyak orang yang masih belum, apa ya, terbuka mengenai sebenarnya ada loh, kesehatan mental yang kadang-kadang tuh teman-teman kita tuh kayak, "Ah Allah, lu gila kali," atau apa, dan itu mungkin, di, teman-teman kita atau di lingkungan sekitar kita masih belum terbuka terkait hal itu dan perlu ini ya, tadi aku ambil kesimpulan kita juga selain membenahi diri kita sendiri dan juga, lingkungan juga yang support kita, kadang kita juga butuh didengar aja gitu, nggak perlu direspon gitu, cuma perlu didengerin aja gitu. Itu udah nenangin banget gitu ya, Kak. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Kak Nuriskia tadi dan juga Moriska dan juga narasumber kita Kak Iva. Mungkin karena keterbatasan waktu sehingga kami terpaksa untuk mengakhiri sesi tanya jawab ini dan mungkin yang masih kepo tentang mental illness, bisa kontak Kak Iva gitu di, media sosialnya atau Instagram-nya untuk menanyakan lebih lanjut gitu. Oke.